apa kabar? Saat ini saya sedang berada di kota Mojokerto. Jika ingat sebuah kota, maka kita akan ingat oleh-oleh untuk dibawa pulang khas dari kota tersebut. Ingat Mojokerto, kita jadi ingat onde-onde yang merupakan ciri khas dari kota ini. Nah, untuk itu di episode kita kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengintip proses pembuatan jajanan khas dari Mojopahit alias Mojokerto ini, yaitu onde-onde Mojokerto. Tentu saja masih di spirit inspirasi dari timur. Wah, ini tempatnya onde-onde ya Mas ya? Oke, betul. Iya, ada keciputnya juga ya? Ada keciputnya. Wah, ini. Saya mau nanya nih Mas, boleh ketemu sama pemiliknya nggak ya? Oke, kebetulan ini ada kakak saya. Oh, pemiliknya kakak sendiri? Iya. Selamat siang. Selamat siang. Iya, saya mau nanya-nanya nih, onde-ondenya namanya apa? Bolim. Bolim ya? Ya, Ini khas dari Mojokerto, betul ya? Betul. Kita Waduh. pakai dengan nama Bolim Junior. Oh, seperti itu, karena memang sudah keturunan kali ya? Turunan ketiga kita. Turunan ketiga, berarti cukup lama itu saya lihat sejak 1929. 29, berarti cukup lama ya. Waduh, kenapa ini Anda kok memilih menekuni dunia onde-onde ini? Kebetulan ini warisan dari ayah. Oh, ayahnya juga kedua, ya? Jadi pesan ayah sebelum meninggal kembalikan nama baik kakek. Nah Mas, kalau gitu saya pengen banget nih ngelihat proses produksi Boleh. onde-ondenya ya. Boleh, silakan. Nah, siapa tahu nih pemirsa Anda juga terinspirasi seperti Mas Krisna. Mas saya. Krisna ini untuk membuka usaha onde-onde. Kita ikuti bersama. Tentunya masih di spirit inspirasi dari timur. Baik pemirsa, sekarang kita sudah sampai di dapur onde-onde Bolim yang terkenal namanya Bolim ya. Iya. Dan kita akan mengikuti bagaimana proses pembuatan onde-onde Bolim yang terkenal itu. Nah Mas, kalau kita mau bikin ya, itu sebenarnya itu bahan yang dibutuhkan apa aja? Simple, cukup simple. Pemula semua bisa. Cuma hanya tepung ketan murni. Tepung ketan yang murni ya? Tepung ketan aja murni. Tidak boleh ada campurannya. Ya, itu yang membuat onde-onde enak. Yang bikin enak itu ya? Betul. Empuk dan sebagainya Empuk, gitu iya. ya? Nah, lalu gula ya. Jadi Gula. ini campuran dari tepung ketan, Heeh. gula, Gula garam, pasir biasa ya? gula pasir dan garam, sedikit garam, Garam, ya. Lalu air secukupnya. air secukupnya. Secukupnya. Jadi simpel sekali sebenarnya ya. Tepung ketan, gula, dan air. Air secukupnya. Nah ini misalnya kalau kita bikin 1 kilo untuk tepung ketannya, gulanya berapa ya? Gulanya enggak sampai setengah kilo, 4 on. 4 on saja on ya? aja. Karena mungkin isinya udah manis ya. Betul. Kemudian ditambah lagi dengan air. Airnya ini ditakar atau apa? Airnya ditakar aja. Ya, ditakar cuma kira-kira 400 cc. 400 cc. 400 Kemudian cc. Kita setelah aduk. itu diaduk jadi Diaduk satu. biasa aja. Orang Jawa bilang diuleni. Diuleni, ya betul. sampai benar-benar kalis Rata, ya. betul, kalis. Setelah Ya. itu Setelah itu terjadilah adonan seperti ini.
Ini untuk kulitnya. Ya, untuk kulitnya. Untuk kulitnya ini pakai didiamkan atau Enggak perlu. enggak ya? Enggak perlu karena dengan pergerakan tangan dia otomatis dia mekar sendiri. Oh, seperti itu ya. Betul. Oke. Kemudian untuk isinya. Isinya ini kacang hijau murni. Kacang hijau murni. Ya. Nah, ini untuk 1 kilo tadi. Ini untuk isinya kira-kira butuh berapa ya kacang hijaunya? Kira-kira setengah kilo sih cukup. Oh, setengah kilo aja ya. Setengah Setengah kilo kilo cukup, maaf. Kacang hijau ini ditanak ya. Ditanak. Ditanak setelah Habis matang. dicuci, ditanak. Ditanak lalu kita giling. Digiling pakai Giling. ininya apa? Pakai Ya, isinya? Pak. Dikupas dulu. Sorry, ini kebetulan kita pakai kacang hijau kupas. Kacang hijau kupas ya. Oke, setengah Ya. kilo tadi langsung ditanak. Ditanak. Kemudian digiling. Digiling, lalu kita panaskan air dengan gula. Oh, air gula. Iya, Air gulanya berapa tuh? Air gulanya cukup dengan 2,5 on gitu. 2,5 on saja, Cukup. ditambah air ya. Tambah air. Dimasak jadi sirup gitu betul, ya? jadi sirup kita masukkan hasil gilingan dari kacang hijau tadi. Jadi kacang hijau yang halus tadi Iya. langsung dimasukkan, dimasak jadi Betul. satu. Sampai mengental, sampai benar-benar benar-benar tanak. tanak. Nah, kita dinginkan, kita bulati hasilnya seperti ini. Oh, nah ini untuk jadi bulatan-bulatan seperti ini ditimbang nggak ya? Enggak. Nggak perlu ya? Iya. Dikira-kira gitu ya? Dikira-kira aja lah. Kan juga untuk usaha kecil kan ngapain harus ditimbang juga. Iya. Oh, seperti itu ya? Betul. Oke. Saya boleh ya ikutan ya? Boleh, silakan. Nah, ini pemirsa kalau kita bikin onde-onde itu mesti pakai kaos tangan nih ya. Biar bersih, higienis gitu ya. Oke Mas Krisna, saya mau ikutan bulet-buletin ini. Saya coba ya pemirsa. Siapa tahu nanti saya juga bisa bikin onde-onde di rumah. Sebesar apa ya? Secukupnya aja. Segede bakso ini ya. Iya, secukupnya boleh Secukupnya. segitu. Oke, segini ya. Kemudian diapain nih Mas? Iya, kita bersamaan ya. Oh, bersamaan ya? Kita coba ya. Oke. Kita naikkan ke atas. Nah, ini langsung ternyata setelah dipipihkan ya, dinaikkan ke atas pelan-pelan. Oh, sebenarnya cukup keras loh ini isinya. Cukup keras, jadi tidak mudah pecah ya, Iya. Mas Krisna ya. Itu kalau murni kacang hijau. Kalau murni seperti kacang itu. hijau seperti itu. Kalau nggak murni ya lembek gitu kali ya. Nah, ini sudah nutup ya pemirsa. Diputar-putar. Diputar. Nih, ya. Wah, ini mbaknya cepat sekali ya. Udah biasa ya mbak ya. Wow, langsung. Dilempar kemana itu? Silakan lempar sini. Ke apa itu? Ke wijen. Ke wijen. Wijennya itu apa mesti di sangrai dulu atau di matengin? Udah wijen ya? mentah ini. Wijen mentah, Iya. cuman perlu dicuci kali ya? Nah, cuma tingkat wijen. Lempar. Tingkat wijen ada berapa tingkat ya? Dia dengan suhu tinggi dia tidak bisa merah. Itu berarti wijen yang kualitas Nomor 1. nomor 1 ya. Wah, itu biasanya menghasilkan yang Betul, gurih ya. kualitasnya beda, gurihnya beda. Nah, kemudian di apa ini? Udah dimandikan gitu aja ya? Dimandikan aja. Setelah itu keluarlah. Dimandikan, Wah. lalu diputar-putar gini supaya lengket dia. Supaya lengket tetap diputar-putar lagi ya. Iya, nggak perlu Seperti ini. ditata satu-satu kan? Waduh, lama dong ya. Lama ya. Nah, ini ternyata sudah jadi seperti ini ya. Jadi lebih lengket ya onde-ondenya ya. betul. Ini kalau udah begini siap goreng ya. Siap. Kita kumpulkan di sini. Nah, saya boleh dong habis ini melihat proses menggorengnya ya, Mas Krisna ya. Nanti kita kumpulkan di sini. Setelah jadi semua, baru kita goreng. Goreng. Nah, pemirsa, sekarang kita ikuti bagaimana proses menggorengnya ya. Tentu saja masih di Spirit. Baik pemirsa, sekarang kita waktunya menggoreng ini ya Mas Krisna ya. Ini apa ini Mas? Alat apa ini? Oh, termometer untuk mengetahui suhunya dari ya. minyaknya. Ini memangnya kalau mau menggoreng suhunya berapa? Saya pakai 140 derajat. 140 derajat. Stabil itu Mas? Stabil. Stabil ya. Dilihat 140 derajat. Oh, baik pemirsa, ternyata di sini suhu sangat diperhatikan untuk menghasilkan kualitas yang bagus di dalam penggorengan ya. Ya, wes, ya. Baik, ini sudah 140 derajat Celcius. Kita lihat bagaimana onde-onde yang sudah dibentuk tadi digoreng dengan panci sebesar ini. Ini dia. Begitu caranya ternyata. Waduh. Bersama-sama ya.
Gitu. Ini untuk penggorengan sebesar ini menampung berapa butir, Mas? 300. 300. Loh, ini kok ada tanda merah, tanda hijau itu apa itu? Tanda merah itu untuk keju, tanda coklat itu tanda hijau untuk coklat. Oh, yang hijau coklat. Iya. Maksudnya gimana? Isinya itu kacang hijau murni, kita tambah keju, Oh, kita tambah coklat gitu. ada yang ditambah dengan coklat. Oh, seperti itu ya. Nah, Mas Krisna, ini kalau boleh tahu, ini kan penggorengannya besar banget ya. Ini penggorengannya dari bahan apa ini, Mas? Dari bahan apa ini? Ini stainless Oh, stainless ya? 16 stainless bag ya, stainless khusus untuk makanan. Jadi- Stainless yang food grade. Yang memang khusus Nah, ya, khusus stainlessnya untuk untuk makanan ya. Oh, jadi tidak boleh sembarangan juga Iya, ya? betul. Waduh, ini gimana ini? Proses penggorengannya Diaduk diputer-puter. dulu, nanti setelah 7 menit kita ada timernya. Oh, ada timernya. Setelah 7 menit kita naikkan suhunya jadi 165 derajat. Jadi ini diaduk dulu Diaduk selama dulu, 7 menit. 7 menit sampai dia muncul ya, dia ngembang, dia Oh, muncul iya, di iya, atas. iya. Lalu kita keraskan kulitnya. Jadi nanti itu setelah 7 menit dia akan mengapung Betul. ke atas gitu Dengan ya. sendirinya mengapung. Dengan sendirinya itu diaduk selama 7 menit. 7 menit. Setelah mengapung ke atas kemudian Kita rubah adukannya, cara adukannya kita rubah caranya karena tidak bisa berputar ya dia. Kita rubah supaya dia berguling-guling. oh, seperti itu. Oke, ini sudah berapa menit ini Mas 6 ya? menit. Sudah 6 menit, berarti kurang 1 menit lagi ya. Ini kurang 1 menit aja sudah mulai naik ya, tapi belum sempurna ya Mas ya. Nah, ini tanda-tandanya kalau ini memang sudah waktunya untuk berubah suhu ya. Ya. Itu seperti apa? Ya, mereka pada bermunculan ya. Ini Pemunculannya kalau, sampai ke atas pemunculannya semua ya? Sampai ke atas semua, berarti dia siap untuk dinaikkan. Nah, ini diapakan itu sama Itu Masnya tuh? empuknya, kita harus ngecek jangan sampai terlalu empuk sekali. Oh, tidak boleh terlalu empuk Karena ya? waktu suhu dinaikkan, kalau terlalu gembuk, dia akan pecah semua. Oh, begitu. Berarti dalamnya mungkin belum matang atau bagaimana tuh? Nah, ini ceritanya ini kita mematangkan dalamnya. Jadi selama 7 menit 7 menit itu ini kita adalah matangkan kulit dalamnya. kulit dalamnya Betul. ya. Oke. Ini sama masnya mau ditinggikan suhunya jadi 165 derajat. Nah, ini sudah 7 menit. Pemirsa ya. Suhu sudah mulai dinaikkan menjadi 165. 165. Berarti ini dalamnya sudah mateng Sudah ya. matang. Dalamnya sudah mateng. Nah, Sekarang tinggal luarnya aja. proses sekarang mematangkan kulit luarnya. Kulit luarnya. Itu biasanya sampai warnanya seperti apa ya, Mas? Kita warnanya agak menguning. Agak menguning ya. Karena bahan kita murni ketan dan wijannya bagus, dia nggak bisa kecoklatan. Oh, jadi, hanya menguning ya, aja. menguning aja. Kita Itu bisa lihat dari kekerasan onde-onde di endingnya. selama berapa menit ini? Kita pakai 10 menit. Jadi 10 total 17 menit. Jadi total dari awal tadi pemanasannya 7 menit, sekarang 10 menit ya. Dengan Oke. apinya yang tidak terlalu besar ya. Kalau terlalu besar kan cepat sekali Cepat. dia akan Oh, meletus, akan pecah. Nah, Mas, biasanya kalau udah 10 menit ya, Iya. kemudian cara penirisannya pun itu ada tekniknya nggak ya? Enggak, biasa aja. Kita pakai saringan biasa. Saringan kita biasa ya? tus ya. Kita tus minyaknya supaya tidak berminyak. Baru kita taruh tempat pengapung. Itu penirisannya itu pakai kertas, Iya. penyerap atau hanya ditiriskan pakai saringan aja? Bu? Sebenarnya tanpa kertas penyerap pun dia nggak mengeluarkan minyak. Oh, jadi memang onde-onde ini memang onde-onde yang tidak banyak minyak Betul. ya. Tidak Nah, banyak minyak. untuk kemudian menuju ke packing ya, ke pengepakan itu setelah ditiriskan itu diangin-anginkan sebentar atau Iya, bagaimana? dianginkan kan sebentar supaya dia waktu dibungkus tidak mengembun gitu. Itu dalam kondisi anget, panas atau sudah dingin, Mas? Waktu dibungkus. Bagi Indonesia saya meskipun dalam kondisi panas kita bungkus berkeringat pun kita tidak masalah. Nggak basi ya? Tidak basi karena prosesnya kan sudah saya jelaskan tadi. Kita mulai matangkan dalamnya, kita matangkan luarnya. Orang-orang bilang tanek, jadi dia Tanek tidak ya, mungkin basi. luar dalamnya, Betul. jadi nggak gampang basi. Iya. Ini untuk onde-onde seperti ini tahannya berapa lama? Tahan untuk empuknya 1 kali 24 jam. Tapi Setelah sampai itu- besok tidak basi ya? Iya. Nah, misalnya kita sampai besok tidak habis gitu ya dimakan. Nah, supaya dia besok bisa dimakan lagi, caranya gimana, Mas? Ya,
Ini ya, untuk produk kita hanya bertahan empuknya 1 kali 24 jam, setelah itu dia mengeras. Basinya 3 hari. Nah, jadi dalam kondisi keras itu bisa kita masukkan microwave. Oh ya, kira-kira microwave ya. sekitar 5 menit ya. Dia akan kembali empuk lagi. Oh seperti itu. Kalau misalnya nggak punya microwave, itu gimana Mas? Kita Goreng taruh lagi atas, atau gimana? boleh digoreng lagi atau ditanak Oh iya iya. di magic jar gitu. Di atas penguapan di atas gitu ya. penguapan. Oh. Tapi harus langsung dimakan. Langsung Karena dimakan. prosesnya adalah uap air, lain Uap dengan air. microwave. Ya. Iya iya iya. Oke. Nah itulah pemirsa ya bagaimana tadi onde-onde ini bisa Anda nikmati kembali seandainya selama 1 kali 24 jam ternyata tidak kemakan, bisa di microwave lagi sparenya atau misalnya dikukus ya di atas penguapan magic jar. Nah baiklah pemirsa, itulah tadi bagaimana proses pembuatan onde-onde Mbolim ya dari keluarganya Mas Krisna yang merupakan keturunan ketiga ya Mas Krisna ya, yang sudah terkenal di Mojokerto. Nah tentu saja masih ada proses selanjutnya untuk mengetahui analisa usahanya. Tunggu saja di Spirit Inspirasi dari Timur. Nah pemirsa, sekarang kita menuju ke sesi selanjutnya yaitu analisa usaha. Mas Krisna, kalau misalnya sudah jadi seperti ini ya Mas ya? Iya, betul. Nih pemirsa ya. Ada yang dipakai tanda hijau, ini artinya isinya ada coklatnya. Kemudian yang ada tanda merah, ada kejunya. Ini inspirasinya dari mana Mas ya? Kok tiba-tiba yang asli kan ada kacang hijau aja. Kok tiba-tiba ada coklat, ada keju, gimana tuh? Kan kita bersaing dengan roti-roti zaman sekarang. Oh, jadi ngikuti tren aja ya, supaya nggak membosankan. Terus masih ada kemungkinan inovasi-inovasi baru gitu? Ya, saya akan mengembangkan ke rasa lainnya, cuma saya harus menemukan keaslian dari rasa tersebut. Jadi kalau kita pakai rasa lainnya durian atau yang lainnya, saya harus menemukan dulu Formulanya yang pas. ya. Dan kita pakai bahan yang asli. Nah, itu dia yang pengen saya tanyakan. Ini sama sekali tidak mengandung bahan pengawet ya? Tidak ya? Tidak, sama Jadi, sekali. semuanya murni. Bahkan essence juga enggak ya? Tidak, sama kita sekali pakai ya? essence. Enggak ada ya? Nah itu loh pemirsa ya, jadi kalau Anda ingin memulai usaha seperti Mas Krisna ini, benar-benar jujur dan murni dari bahan yang asli ya Mas ya. Itu ya salah satu kiatnya, kenapa pelanggan sampai sekarang masih suka sama Mbolim ini ya? Mbolim ya. Seperti itu ya? Seperti itu, nah, karena sekali kita mencacati customer, kita akan ditinggal. Habis sudah ya? Itu loh rahasianya ya. Nah Mas, kalau misalnya sudah jadi seperti ini, kemudian diapakan Mas tadi? Dibungkus ya? Dibungkus. Diberi, dimasukkan ke dalam plastik dulu. Setelah itu baru diisikan ke dalam kardus ini. Ini satu kardus isinya berapa ya? Isi 10. Isi 10. Nah ini harganya berapa? 25.000. 25.000, campur juga 25.000 ya. Dan itu misalnya kalau kita analisa ya, untuk tadi 1 kilo dari ketan, itu akan menghasilkan berapa butir onde-onde? 100 ya, untuk 1 kilo 100. 100. Berarti untuk 1 kilo itu kalau 100 kira-kira jadi berapa kotak ya? Jadi 10 ya? Dari 12 kotak. Oh 12 kotak ya, 12 kotak. Nah ini kalau analisa bisnisnya sudah dengan kemasannya, dengan tenaganya, itu keuntungannya sampai berapa persen? Keuntungan bisa